Selamat pagi Pak. Selamat pagi dok. Kenalkan, saya Dokter Pratama, dokter yang bertugas di Poliklinik hari ini. Sebelumnya Bapak atas nama siapa? Saya Pak Yoga. Yoga. Bapak usianya berapa Pak? Saya usianya 40 tahun dok. Tinggal di mana Pak? Tinggal di Bandung dok. Apakah ada yang bisa saya bantu untuk hari ini Pak? Saya nyeri dada dok. Nyeri dada. Bisa diceritakan Pak, nyeri dadanya seperti apa? Dok, seperti terhimpit beban berat dok. Nah, Bapak rasakan nyerinya di daerah mana Pak? Saya di belakang dada dokter. Sebelah kanan kiri Pak? Sebelah kiri. Sebelah kiri. Sejak kapan tuh Pak? Kalau rasakan nyeri dadanya? Sejak kemarin dokter. Biasanya kalau berjalan dokter dari bahu biasanya sampai ke lengan kiri dokter. Biasanya Bapak memberat saat kapan Pak nyerinya? Biasanya saat naik tangga itu muncul dokter dari dadanya. Apa? Kalau Bapak rasa nyeri, biasanya Bapak lakukan apa Pak? Biasanya kalau istirahat itu hilang dokter dari dadanya. Beristirahat mungkin. Sebelumnya Bapak ada riwayat sakit dada yang sama sebelumnya Pak? Sebelumnya belum ada sih dokter, baru kemarin. Kalau riwayat penyakit seperti hipertensi, kemudian diabetes, apakah ada Pak? Ya dokter, saya mempunyai riwayat tensi dokter. Terus itu juga saya merokok dokter, satu bungkus per hari. Kalau di keluarga, apakah ada yang memiliki keluhan yang sama Pak? Tidak ada sih dokter. Baik Bapak, jadi dari hasil analisis ini dapat saya simpulkan nih, Bapak mengalami suatu kelainan di daerah dada. Ada dua kemungkinan yang dapat saya lihat, itu antara daerah paru dan juga daerah jantung, dan juga bisa juga di daerah gastrointestinal. Nah, untuk dapat lebih mengetahui keluhan Bapak, nanti saya akan melakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu. Jika normal, mungkin akan saya lakukan pemeriksaan penunjang. Kalau Pak bisa mengerti, Lanjut dokter. apakah ada yang ingin ditanyakan sebelumnya Pak? Tidak ada dokter. Bapak, karena Bapak sudah melepaskan baju dan tidur pada tempat tidur pemeriksaan, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tanda vital Bapak. Jadi yang pertama itu saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah dengan menggunakan tensimeter. Bapak. Apakah sudah ada pas Pak? Sudah. Baik Bapak, di sini saya dapatkan tekanan darah Bapak 140/90 Pak ya. Jadi tergolong ke hipertensi. Kita akan melakukan pemeriksaan tanda vital kembali. Sebelumnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan mendengarkan denyut jantung Bapak dengan pakai stetoskop. Sini Bapak.
saya akan melakukan pendengaran di katup aorta. Katup mitra. Baik Bapak, jadi yang saya dengarkan masih dalam batas normal, tidak ada kelainan. Karena hasil pemeriksaan fisik ini didapatkan masih dalam batas normal kecuali hipertensi. Untuk keluhan nyeri dada Bapak, mungkin saya akan lakukan pemeriksaan penunjang berupa pemasangan EKG. Namun sebelumnya Bapak, apakah Bapak memiliki riwayat pemasangan kaki jantung? Tidak ada sih. Tidak ada. Untuk pemasangan EKG ini merupakan penunjang Bapak ya. Jadi Bapak saya harapkan untuk melepaskan alat-alat elektronik seperti jam tangan, ataupun nanti Bapak jika membawa HP ataupun kunci bisa dikeluarkan terlebih dahulu. Baik Bapak, jadi pada kesempatan ini saya akan melakukan pemeriksaan penunjang berupa pemasangan EKG atau elektrokardiogram. Jadi pemasangan ini bertujuan untuk menegakkan diagnosis terkait dengan keluhan yang Bapak alami dengan kecurigaan mungkin ada suatu kelainan pada daerah jantung. Nah, nanti akan terasa kurang nyaman Pak, akan terasa seperti tersedot. Apakah Bapak bersedia? Sedia dokter. Baik Bapak. Baik, pasien sudah tidur dalam posisi terlentang dengan posisi 45 derajat. Kemudian saya akan pastikan kembali bahwa pasien tidak menggunakan alat-alat berbahan logam. Baik Bapak, apakah sudah semua bahan atau peralatan logam sudah dikeluarkan dari Bapak? Sudah dokter. Baik. Jadi selanjutnya saya akan melakukan pemasangan lagi. Baik, jadi saya akan melakukan pemasangan EKG pada bagian tubuh pasien. Yang pertama saya akan melakukan penilaian terlebih dahulu pada bagian kulit pasien, memastikan tidak ada suatu scar ataupun suatu kelainan yang dapat mempengaruhi EKG. Kemudian saya akan melakukan identifikasi terlebih dahulu. Yang pertama adalah menilai satu angle of Lewis untuk menilai HCS2. Jadi angle of Lewis identifikasi, kemudian saya akan melakukan pergeseran, kemudian menilai HCS2, lanjut ke HCS3 dan ke HCS4. Pada laki-laki HCS4 kurang lebih setinggi seputing susu. Selanjutnya saya akan melakukan pemasangan gel tempat pemasangan elektroda. Selanjutnya adalah pemasangan lead EKG pada bagian tubuh pasien. Yang pertama adalah pemasangan dari V1 pada bagian ICS4 parasternal kanan. Lakukan penekanan terlebih dahulu, kemudian perataan gel, kemudian lakukan penekanan. Lanjutkan dengan pemasangan lead V2 sejajar dengan V1 pada ICS4 parasternal kiri. Lakukan penekanan terlebih dahulu, pemerataan gel dan pelepasan. Kemudian lakukan pemasangan lead 4 V4 pada mid clavicular line ICS5 kurang lebih di bawah puting susu. Kemudian pemasangan V3 C3 di antara V2 dan V4. Kemudian pemasangan V5 di anterior axillary sejajar dengan V4 di ICS5. Kemudian pemasangan di terakhir V6 di mid axillary sejajar V5 di ICS5. Baik, setelah pemasangan chest lead dari V1 sampai V6, lanjutkan dengan pemasangan limit pada bagian ekstremitas pasien. Jadi yang pertama saya sudah menyiapkan lead dari EKG-nya, kemudian menempatkan gel pada bagian besi yang nantinya akan terletak pada bagian medial pasien. Kemudian saya lakukan pemasangan untuk pada bagian pemasangan limit, menghindari bagian penonjolan tulang dan memastikan bahwa lead pada bagian medial. Untuk yang pertama adalah lead pada bagian tangan kanan. Kemudian lanjutkan dengan pemasangan lead pada kaki kanan.
dengan arah lid atau besi pada bagian media pasien. Dan yang sama lakukan pada bagian kiri pasien. Baik, pemasangan lid sudah selesai. Bapak, pemasangan lid pada semua bagian tubuh Bapak sudah selesai. Untuk selanjutnya saya akan melakukan pembacaan EKG. Untuk Bapak, saya minta untuk tidak bergerak terlebih dahulu, kemudian bernapas dan lakukan seperti normal ya Pak ya. Saya akan melakukan penghidupan mesin EKG dengan menekan tombol on. Kemudian saya akan melakukan penyetingan terlebih dahulu. Yang pertama tentunya adalah menu dari pasiennya, dari usia, kemudian jenis kelamin dan juga beberapa tanda vital seperti yang tadi, tinggi badan dan juga berat badan. Kemudian saya juga memastikan bahwa amplitudo tertinggi adalah 1 mV atau 1 cm. Kemudian dengan pembacaan 25 mm per second. Kemudian saya akan lakukan pengeprintan atau pencetakan dari sel EKG. Baik, di sini saya akan mengidentifikasi dari irama yang terbentuk pada mesin EKG. Jadi saya memastikan dulu tidak ada artefak yang terbentuk dari gerakan-gerakan pasien. Baik Bapak, bisa tenang, bernapas seperti biasa. Kemudian saya memastikan bahwa setting dengan amplitudo tertinggi 1 cm atau 1 mV. Kemudian dengan kecepatan 25 mm per second. Dan juga saya telah memastikan bahwa identitas pasien mulai dari jenis kelamin, berat badan dan juga tinggi badan sudah sesuai. Dan saya akan melakukan pencetakan ketika semua lead dari V1 sampai P6, lead 1, 2, 3, dan juga AVF, AVR, dan AVL. Pastikan bahwa kertas sudah pada posisi pengepin di pin. Baik Bapak, untuk pembacaan EKG-nya sudah saya terima. Jadi untuk saat ini mungkin untuk edukasi ataupun diagnosisnya akan saya terangkan di sana. Di saat ini saya akan melakukan pelepasan alat dan juga pembersihan pada bagian tubuh yang dipasang EKG. Baik, selanjutnya saya akan melakukan perapian mesin EKG pada pasien. Pertama adalah saya mematikan alat EKG terlebih dahulu. Kemudian pelepasan lead yang dapat dimulai dari pelepasan lead. Kemudian tekan dengan precordial lead. Kemudian dengan pembersihan sisa-sisa gel lubrikan. Baik Bapak, untuk perapian alat sudah selesai. Bapak silakan untuk menekan baju kembali dan silakan mengambil untuk tadi beberapa alat seperti yang handphone dan juga kunci motor.
Bapak, dari hasil pemeriksaan didapatkan gambaran EKG seperti ini. Saya akan bacakan Pak ya. Jadi untuk hasilnya ini hasil batas normal, irama sinus. Hal ini dibuktikan adanya irama yang teridentifikasi yang diikuti dengan IRS. Nah, untuk terkait dengan keluhan Bapak, jadi saya lebih curiga itu mengarah ke daerah jantung Bapak ya. Namun tidak terlihat dalam hasil EKG. Untuk selanjutnya mungkin dapat saya rekomendasikan untuk dirujuk dengan tentunya pemeriksaan lab seperti telepon. Untuk diagnosis yang penyakit yang Bapak alami, kemungkinan itu adalah suatu chronic coronary syndrome, di mana dengan faktor risiko Bapak seperti hipertensi juga riwayat merokok yang panjang, itu mengakibatkan satunya perubahan pada lumen pembuluh darah dari jantung yang mengakibatkan suatu penyempitan. Ketika Bapak beraktivitas seperti menaiki tangga, itu akan meningkatkan kebutuhan oksigen jantung, dan ketika penyempitan itu darah tidak dapat mengalir dengan baik. Hal tersebut mengakibatkan nyeri dada yang menjalar pada daerah kiri. Untuk pengobatannya sendiri mungkin saya rekomendasikan Bapak untuk mendapatkan pemeriksaan lab terlebih dahulu baru melakukan pengobatan untuk memastikan lebih lanjut diagnosis penyakit yang memungkinkan sakit. Apakah sebelumnya ada yang ditanyakan Pak? Tidak ada dokter. Baik Bapak, jadi mungkin sekian dapat saya bantu untuk keluhan yang Bapak alami. Terima kasih.